Selamat sore, siang, malam, pagi, subuh. Adik-adik semua, kita pada saat ini akan membahas materi di dalam mata kuliah pengetahuan koreografi, yaitu unsur-unsur koreografi gitu ya Pak Wahyu. Perlu adik-adik ketahui bahwa unsur-unsur koreografi kadang orang atau mahasiswa kita yang tugas akhir juga, kalau bicara menganalisis koreografi tari apa, itu fokusnya hanya pada bentuk. Bentuk itu adalah visual. Nah, seharusnya ketika kita bicara tentang koreografi, yang utama dan pertama adalah ada dua, ada bentuk dan ada isi. Nah, baik, kita akan bahas dulu unsur-unsur koreografi dari bentuk dulu ya Pak Wahyu ya. Baik, bentuk di sini yang dimaksud adalah hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera, oleh mata, oleh juga pendengaran, dan juga rasa kita penciuman juga bisa, raba begitu. Dan adik-adik bisa membayangkan ketika adik-adik melihat sajian, artinya tidak hanya mata yang adik-adik aktif, tapi semuanya. Itulah yang kita bahas dengan kata bentuk tadi yang dijelaskan Bu Mami tadi. Iya. Baik. Namun demikian, kalau kita bicara tentang koreografi, memang di dalam bentuk itu, kalau menurut Gendon Humardani yang saya tahu, itu ada bentuk yang atau unsur-unsur koreografi yang sekunder dan primer. Nah, yang primer itu jelas kalau kita bicara tentang koreografi, pastilah kita akan bicara tentang gerak. Nah, selain gerak yang primer itu ada yang sekunder juga. Istilahnya adalah medium pembantu, medium bantu. Jadi ada medium pokok, kalau tadi dikatakan Pak Gendon, ada medium bantu. Medium pokok adalah gerak tadi yang disampaikan, yang hari ini nanti akan kita bahas. Dan medium bantu artinya yang menguatkan, yang membantu dalam proses koreografi. Itu misalnya adalah busana, kemudian rias, kemudian setting, lampu, musik, properti dan sebagainya. Itu konsepnya Pak Gendon Humardani. Meskipun pada saat ini perkembangan di dalam koreografi begitu, penciptaan karya tari itu sekarang sudah agak tipis juga ya Pak ya, antara yang sekunder dengan yang primer. Artinya di mana fokus daripada ide gagasan yang ingin disampaikan oleh seorang koreografer itu bermacam-macam. Bisa saja sebuah kostum menjadi primer karena memang kostum itu yang akan digarap, meskipun tidak lepas dari kostum itu yang menggerakkan ya gerak itu sendiri. Jadi sebelum kita nanti mengarah ke sana, tadi ada dikatakan ada bentuk dan isi. Nah, isi adalah apa yang diungkapkan, apa yang mau disampaikan, ya, apa yang mau disampaikan lewat bentuk tadi. Entah isi itu bermacam-macam. Bisa nilai, bisa rasa, bisa suasana, bisa apapun, yang penting adalah apa yang disampaikan oleh koreografer melalui bentuk itu. Oke, nanti kita akan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tadi unsur yang pokok tadi, yaitu gerak tadi. Yang hari ini adalah menjadi topik pembahasan kita, bagaimana seorang koreografer memulai langkah awal dengan penguasaan gerak untuk menyusun sebuah koreografi tari. Itu ya Bu ya? Iya. Jadi kita masuk kepada materi gerak, unsur-unsur koreografi yang vital ya, yang utama gitu. Meskipun tadi udah disampaikan ada pendukung yang lainnya. Gerak. Nah, di dalam gerak pun itu punya unsur-unsur. Nah, unsur-unsur inilah yang nanti yang akan digarap untuk mewadahi ungkapan dari seorang koreografer. Unsur-unsur itu ada ruang, ada tenaga, dan ada ruang tenaga sama waktu. Ya, dan ruang tenaga waktu. Sebelum ke sana, jadi nanti bisa browsing dulu. Tadi kita bahas gerak, apa sih gerak itu ya, harus paham. Jadi besok kalau ditanya apa sih gerak, adik-adik harus tahu semuanya. Jadi siapkan juga, harus siap dengan
apa yang dimaksud gerak, apa yang dimaksud unsur, supaya nanti ketika kita diskusi kita bisa paham semuanya. Nah, ketika kita bicara gerak, jangan punya pikiran bahwa gerak di dalam koreografi atau satu pertunjukan harus gerak yang indah-indah. Tidak. Unsur gerak itu asal-usulnya banyak sekali. Ya, nanti di dalam materi berikutnya kita akan membahas fokus pada gerak itu sendiri. Jadi ada asal-usul gerak misalnya dari Desmond Morris ya Pak ya. Ada inbound action, ada discover action, ada mix action, ada apa lagi Pak? Ada 5 ya iya. yang itu. Dan banyak banget, artinya ketika kita bicara gerak ya pasti akan bisa banyak banget pemahamannya. Bisa gerak apa saja. Nah, salah satu tadi kita tanggung ada Desmond Morris yang sudah mencoba meneliti, dia adalah meneliti apa namanya gerak manusia di seluruh dunia, kemudian menjadi buku yang itu menarik sekali. Sebagian kecil dari penelitian itu adalah gerak yang akan digunakan juga sebagai bahan sebagai menyusun koreografi. Nah, gerak itu sendiri yang akan digarap oleh seorang koreografer, dan tentunya saja seorang koreografer tidak bekerja sendiri. Dia pasti akan membutuhkan orang lain untuk mewujudkan apa yang akan ide atau gagasan yang ingin dicapai gitu. Nah, unsur-unsur gerak itulah yang nanti akan dieksplor, akan diimprovisasi, akan dibentuk, akan digarap, akan dijadikan satu kesatuan utuh ketika sudah ada apa namanya pembentukan gitu. Jadi nanti ada proses gitu. Oleh karena itu gerak apapun bisa diangkat menjadi sebuah gerak baik yang tradisi, gerak sehari-hari, atau gerak yang macam-macam bisa gerak sih, ya. Binatang, gerak apapun, sesuatu, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu amat sangat bisa digarap, dan tentunya saja itu melalui stilisasi atau penggarapan.